Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas fenomena ancaman dari seorang Khabib berjudul Khabib Zaki. Ini orang kalau ngomong tuh kayak trailer film horor. Saya nasihatkan kepada 3 dedengkot, Kiai Imad, Gus Ablas dan Bang Haji Roma Irama. Kalau gak tobat, mati kalian su'ul khotimah. Bro, ini ngancem apa nyanyi dangdut deh. Gue kira abis itu lanjut. Sakitnya tuh di sini. Su'ul khotimah. Oke, markireng. Mari kita goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasihat ini saya sampaikan kepada 3 dedengkot yang mengatasnamakan dirinya sebagai kiai dan ulama. Yang pertama kepada Kiai Haji Imaduddin. Yang kedua Gus Abbas Guntet. Dan yang ketiga Bang Haji Roma Irama. Begitu dahsyatnya kalian menyerang para dzurriyyah Rasul. Begitu seringnya kalian memfitnah, bahkan menceritakan tentang berita-berita bohong yang dinisbatkan kepada para dzurriyyah Nabi. Sehingga nampak betul kebencian dan ketidaksukaan kalian kepada dzurriyyah Rasul. Lah, sebentar. Yang fitnah duluan siapa? Yang bilang rukun Islam ada 6 siapa? Yang baca kitab sambil moonwalk siapa? Yang nuduh PKI siapa? Yang bom Borobudur siapa? Itu Khabib juga, bro. Kok pada diem aja? Masalahnya dari 4 tahun lalu sampai sekarang, pertanyaannya tuh sederhana banget, tapi nggak pernah dijawab. Dasar apa kalian ngaku zuriyah Rasulullah? Kalau ada orang ngaku cucu Nabi, itu klaim gede, bos. Kita ngomongin silsilah ribuan tahun, bukan silsilah arisan RT. Masa iya cuma modal katanya. Baik, itu adalah merupakan hak kalian. Kalian silakan ingin membenci daripada dzurriyyah, itu adalah hak kalian. Tetapi saya punya sebuah kepedulian dan sekaligus mempunyai sebuah keyakinan seperti yang diucapkan oleh Bang Haji Roma Irama, mempunyai satu keyakinan hakul yakin dan seyakin-yakinnya bahwa dzurriyyah Rasul bukan keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Woi, bentar. Maksudnya apa coba? Zuriyah Rasul bukan keturunan Nabi. Lah zuriyah itu artinya keturunan, bro. Jadi yang lu omongin tuh kayak, saya yakin banget es teh itu bukan minuman dingin. Lah terus apa? Es teh itu wifi. Ngomong sampai belibet gitu, tandanya apa? Panik, bos. Panik ya. Gue kasih tahu ya. Bang Haji Roma kalau ngomong keyakinan tuh jelas. Ada dasar, ada ilmu, ada bacaan, ada tes DNA, ada track record kelakuan. Itu istiqro bertahun-tahun, bukan kalimat halu 5 menit di depan kamera. Dan hasilnya, makin dibuka datanya, makin kelihatan. Kitab sejaman, nggak ada catatan. Terus dicek DNA, haplogrupnya malah ketemu G. Lah G itu bukan Arab, bro. Jangan lupa, saya juga punya satu keyakinan, bahkan hakul yakin. Kalau kalian bertiga tidak segera bertobat kepada Allah, tidak segera rujuk kepada Allah, terus-menerus memfitnah ahlul bait, terus-menerus kalian menyebar berita-berita bohong kepada dzurriyyah Nabi, terus-menerus kalian menyebar daripada fitnah-fitnah kepada para dzurriyyah Nabi. Dan kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, kalian akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Coba perhatiin gaya Khabib Zaki kalau udah mulai bagian klimaks. Nadanya naik turun kayak orkes dangdut. Saya punya keyakinan, hakul yakin. Kalau kalian nggak tobat, terus fitnah, terus bohong, terus-terusan, maka hakul yakin kalian mati su'ul khotimah. Bro, ini ngomong apa baca mantra playback sih? Dari tadi isinya terus-terusan, kayak motor mogok nggak bisa netral. Dan selalu ditutup dengan kata andalan, hakul yakin. Padahal tiap kali dia ucapin hakul yakin, bukannya makin meyakinkan, malah makin kelihatan lagi ngegertak. Itu bukan hakul yakin, tapi hakul panik. Masalahnya sederhana. Orang nanya bukti nasab, jawabannya ancaman mati jelek. Lucunya lagi, doanya kayak kontrak asuransi. Kalau kalian tidak tobat, tidak rujuk, tidak berhenti, tidak kembali, maka kalian akan... Buset, ini mau ngancem apa bikin syarat dan ketentuan layanan streaming? Akhirnya, orang malah makin yakin. Bukan yakin mereka durian nabi, tapi yakin bahwa klaimnya makin kosong. Karena orang yang punya bukti gak perlu ngancem. Yang ngancem biasanya justru karena gak punya apa-apa. Sekali lagi saya ulangi, kalau kalian tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, dan kalian terus fitnah ahlul bait Nabi, kalian tanamkan kebencian kepada umat untuk memusuhi dan memerangi daripada dzurriyyah Nabi, dan kalian tidak kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lah kan, diulang lagi, ngancem lagi. Ini ancaman apa jingle iklan? Sekali lagi saya ulangi, kalau tidak pakai Pepsodent, gigi Anda bolong. Gua curiga, Khabib ini kalau diminta ceramah 10 menit, isinya cuma 2 menit, sisanya diulang-ulang. Kayak tombol YouTube kelup. Dan lucunya, dia ngancem dengan nada serius seolah-olah orang yang denger bakal langsung tobat. Padahal yang bonton malah mikir, lah kok ngulang lagi? Kagak ada bahan lain apa? Kalau emang punya bukti nasab, ya keluarin bukti. Ini kagak. Dari awal sampai akhir isinya copy paste ancaman. Tobat, rujuk, su'ul khatimah. Mudah-mudahan peringatan terakhir saya ini bisa menggerakkan hati kalian bertiga. Bro, itu bukan peringatan terakhir. Itu ancaman karaoke terakhir. Karena tiap kali lo bilang terakhir, 5 menit kemudian pasti ngulang lagi. Kesimpulannya simpel. Kalau orang udah bener-bener yakin sama klaimnya, dia tinggal kasih bukti. Tapi kalau yang diulang cuma ancaman, berarti bukan nasihat. Itu kode keras kalau lagi panik nggak punya dalil. Untuk stop dan berhenti. Silakan kalian tidak suka dengan dzurriyyah Nabi. Silakan kalian tidak cinta kepada dzurriyyah Nabi. Tapi jangan sebar fitnah. Jangan sebar berita-berita bohong. Jangan sebar kalimat-kalimat yang menjatuhkan kesucian daripada dzurriyyah Nabi SAW. Woi, bentar dulu. Tidak cinta dzurriyyah Nabi, itu bahaya, iya. Tapi lebih bahaya lagi kalau ada yang ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi padahal bukan. Itu kayak orang ngaku anak sultan, padahal rumah masih ngontrak. Listrik token aja kadang kedip-kedip. Daripada sibuk ngeframing orang nyebar fitnah, mending elu ngaca dulu. Ngaca biar jelas, oh ternyata yang lo sebar bukan nasab, tapi jejak afariyah. Yaitu jejak halu sama jejak playing victim. Mudah-mudahan nasihat ini yang keluar dari hati yang bersih dan tidak punya tendensi apapun, tidak punya kepentingan apapun, dan tidak ada rasa permusuhan apapun. Bilang, dari hati yang bersih,
tanpa tendensi, tanpa kepentingan, tanpa permusuhan. Lah, kalau bener hati bersih, kok kalimatnya isinya nyudutin orang dari awal sampai akhir? Hati bersih apanya? Itu mah hati otokorek. Bersihin kata-kata, tapi maksudnya tetap nyolot. Terus ditutup dengan, Ini semua saya katakan lillah wa fillah, karena Allah dan untuk Allah. Mudah-mudahan ini membuat sentuhan di hati kalian dan kalian kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. bro, kalau bener karena Allah, nggak usah pakai framing-framing lebay gitu. Orang yang bener-bener lillah tuh biasanya kalem, legowo, datanya jelas, bukan mencak-mencak. Lucunya, makin lu bilang tidak ada kepentingan apapun, makin kelihatan jelas kepentingan lu. Pingin orang tunduk, percaya klaim, dan jangan ada yang nanya soal bukti nasab. Lah kalau itu bukan kepentingan, gue gak tahu lagi mau nyebut apa. Kesimpulannya, itu nasihat bukan keluar dari hati yang bersih, tapi dari hati yang overthinking. Jadi jangan heran kalau pesannya kedengarannya bukan lillah wa fillah, tapi lebih kayak liller wa filler drama. Gak boleh takbir. Laskar Sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.